Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang parameter kritis produksi sediaan parental steril. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Nurul Fadila Amelia, Nurul Fitri Ramadhani, Olivia Multazam, Putri Deswita Anggi, dan Putri Ayu Amelia. Baik, langsung saja saya akan serahkan kepada teman kelompok saya. Yang pertama, pengertian sediaan steril dan sediaan parenteral. Pengertian sediaan steril. Sediaan steril adalah sediaan yang bebas dari pencemaran mikroba, baik patogen maupun non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif dari suatu objek atau material. Sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen, non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif dari suatu objek atau material. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa cara penghilangan secara fisika semua organisme hidup, misalnya melalui penyaringan atau pembunuhan organisme dengan panas, bahan kimia, atau dengan cara lainnya. Pengertian sediaan parenteral. Sediaan parenteral yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna atau langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran. Sediaan parenteral bisa didefinisikan sebagai obat steril, larutan, atau suspensi yang dikemas dengan cara yang sesuai untuk pemberian melalui suntikan hipodermis, baik dalam bentuk siap pakai maupun bentuk yang perlu ditambahkan pelarut yang sesuai atau agent suspensi. Sediaan parenteral dibagi menjadi dua. Yang pertama, sediaan parenteral volume kecil dikemas dalam wadah di bawah 100 ml. Yang kedua, sediaan parenteral volume kecil dikemas dalam wadah 100 ml atau lebih dan ditujukan untuk manusia. Kemudian yang kedua, syarat dan penggolongan sediaan parenteral. Di sini ada 7 persyaratan sediaan parenteral. Yang pertama, sesuai antara kandungan obat dengan yang tertulis di etiket tanpa pengurangan kualitas. Yang kedua, penggunaan wadah yang cocok. Yang ketiga, tersatukan tanpa terjadi reaksi. Yang keempat, bebas kuman. Kelima, bebas pirogen. Yang keenam, isotonis dan isohidris. Dan yang ketujuh, bebas partikel melayang. Lalu, penggolongan sediaan steril parenteral. Yang pertama, yaitu ketika obat, larutan, atau emulsi yang digunakan untuk injeksi ditandai dengan nama injeksi. Contoh, injeksi insulin. Yang kedua, yaitu ketika sediaan padat, kering, atau cairan pekat yang tidak mengandung dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain, dan larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarut yang memenuhi persyaratan injeksi, kita dapat membedakan dari nama bentuknya, yaitu steril, contoh sodium steril. Yang ketiga, yaitu ketika sediaan seperti tertera pada nomor 2, tetapi mengandung satu atau lebih dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain, dan dapat dibedakan dari nama bentuknya, yaitu untuk injeksi. Contoh, metisilin sodium untuk injeksi. Yang keempat, yaitu ketika sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Kita dapat membedakannya dari nama bentuknya, yaitu suspensi steril. Contoh, kortison suspensi steril. Dan yang terakhir, ketika sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan pembawa yang sesuai. Kita dapat membedakan dari nama bentuknya, steril untuk suspensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Yang pertama itu keuntungan dari sediaan parenteral, yaitu memiliki efek obat dapat diramalkan dengan pasti, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna, dan kerusakan obat dapat traktus gastrointestinalis dapat dihindarkan, serta obat dapat diberikan kepada penderita yang sedang sakit keras ataupun koma.
Itulah tadi keuntungan dari sediaan parenteral. Selanjutnya, adapun kerugian dari sediaan parenteral. Yang pertama itu, pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personal yang terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lebih lama. Yang kedua, pemberian obat secara parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptik rasa nyeri pada lokasi penyuntikan yang tidak selalu dapat dihindari. Sukar sekali untuk menghilangkan atau merubah efek fisiologisnya, karena obat telah berada dalam sirkulasi sistem. Yang keempat itu, harganya relatif lebih mahal, karena persyaratan manufaktur dan pengemasannya. Dan masalah lain dapat ditimbulkan pada pemberian obat secara parenteral dan interaksi obat secara parenteral, seperti septisema, infeksi jamur, inkompatibilitas karena pencampuran sediaan parenteral dan interaksi obat. Dan yang terakhir, persyaratan sediaan parenteral tentang sterilitas, bebas dari partikulat, bebas dari pirogen, dan stabilitas parenteral harus oleh semua personel yang terlihat. Kemudian yang keempat, cara pemberian sediaan parenteral, yaitu yang pertama subkutan atau di bawah kulit, yaitu disuntikkan ke dalam tubuh melalui bagian yang sedikit lemaknya dan masuk ke dalam jaringan bawah kulit. Volume yang diberikan tidak lebih dari 1 mili. Yang kedua, intramuskular, yaitu disuntikkan ke dalam jaringan otot, umumnya otot paha atau pantat. Yang ketiga, intravena, yaitu disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Yang keempat, intraspinal, yaitu disuntikkan ke dalam sumsum tulang belakang. Yang kelima, peritoneal, yaitu kateter dimasukkan ke dalam rongga perut dengan operasi untuk tempat memasukkan cairan steril CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Yang keenam, intraartikular, yaitu disuntikkan ke dalam sendi, dan yang terakhir intradermal, yaitu disuntikkan ke dalam kulit. Materi selanjutnya yaitu parameter sediaan parenteral. Parameter farmakokinetika yang pertama itu ada volume distribusi. Volume distribusi merupakan perbandingan antara jumlah obat di dalam tubuh dengan konsentrasi di dalam plasma atau darah, atau volume distribusi merupakan volume plasma atau darah yang dibutuhkan untuk memberi gambaran distribusi obat di dalam tubuh setelah kesetimbangan dicapai. Kemudian konstanta kecepatan eliminasi. Konstanta kecepatan eliminasi merupakan salah satu parameter metabolisme dan eliminasi obat. Kemudian waktu paruh. Waktu paruh merupakan ukuran bagaimana obat dieliminasi dari dalam tubuh, tidak tergantung kepada dosis, tidak tergantung kepada cara pemberian obat spesifik untuk setiap obat dan merupakan faktor penentuan dalam perhitungan dosis obat. Kemudian kliarensi. Kliarensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kliarensi total atau CI. Yang kedua, kliarensi renal atau CIR. Yang ketiga, kliarensi ekstrarenal atau CIER. Kemudian persen eliminasi dalam hubungan dengan T/2. Selanjutnya, hal-hal terkait dengan farmakokinetik. Yang pertama, waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat dibuang dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi waktu paruh adalah absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Waktu paruh penting diketahui untuk menetapkan berapa sering obat harus diberikan. Kemudian onset, puncak, dan durasi kerja obat. Onset adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya. Waktu onset ini sangat tergantung pada rute pemberian dan farmakokinetik obat. Kemudian puncak. Puncak adalah waktu di mana obat mencapai konsentrasi tertinggi dalam plasma. Setelah tubuh menyerap semakin banyak obat, maka konsentrasinya di dalam tubuh akan semakin meningkat, sehingga mencapai konsentrasi puncak respon. Kemudian durasi kerja obat. Durasi kerja obat adalah lama waktu obat menghasilkan suatu efek terapi atau efek farmakologis.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecepatan dan luasnya distribusi obat. Yang pertama ada aliran darah ke jaringan. Setelah obat sampai ke aliran darah, maka ini akan terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar akan terdistribusi ke bagian jantung, hepar, dan ginjal. Dan lebihnya itu akan terdistribusi ke bagian kulit, lemak, dan otot secara lebih lambat. Yang kedua, sifat fisika kimia. Sifat fisika kimia ini merupakan faktor yang menentukan kecepatan dan luasnya distribusi obat. Hal ini bisa dilihat dari segi bagaimana kelarutannya di dalam air atau lemak, atau dari bentuknya, asam atau basa. Yang ketiga, struktur obat. Makin kecil ukuran partikel, luas permukaan yang bersinggungan dengan pelarut, maka kecepatan melarut akan semakin besar. Kemudian, jumlah obat yang terikat dengan protein plasma. Di dalam tubuh, obat terdapat dalam dua bentuk, yaitu obat dalam bentuk bebas dan obat dalam bentuk terikat dengan makromolekul atau protein. Pada umumnya, obat yang terikat dengan protein plasma atau jaringan, yaitu protein yang sebagian besar berikatan dengan obat, seperti albumin, globulin, glikoprotein, dan lipoprotein. Jadi misalkan obat-obat yang bersifat asam lemah, maka akan terikat dengan albumin. Jadi obat yang dalam bentuk bebas adalah yang aktif secara farmakologis dan dapat berdifusi keluar dari sirkulasi sistemik, sehingga distribusinya lebih luas. Tetapi, obat yang terikat dengan protein plasma tidak aktif secara farmakologis dan tidak dapat berdifusi, sehingga banyak berada di sirkulasi sistemik dan distribusinya akan terbatas. Yang terakhir yaitu kelarutan dalam lipid. Ketika obat terdistribusi ke jaringan lemak, obat-obat yang tidak larut dalam lemak atau tidak memenuhi kriteria, maka tidak akan mengalami distribusi. Begitupun sebaliknya.